Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua, warga kelas 8 yang Bapak banggakan. Bertemu lagi dengan Bapak Ahmad Tarmadi. Kita pelajaran hari ini untuk kelas 8 yaitu pendidikan agama Islam. Sebelum kita memulai pelajaran pendidikan agama Islam di bab pertama, mari terlebih dahulu kita memohon ilmu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara kita berdoa bersama-sama. Kita awali dengan membaca surat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna amin. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman waj'alna min ibadikas salihin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Murid-murid Bapak yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, untuk materi PAI insya Allah di bab yang pertama kita akan masuk kepada rukun iman, yaitu iman kepada kitab-kitab Allah. Sebagai orang yang beriman atau percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, kita itu juga harus meyakini dengan adanya kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Iman kepada kitab-kitab Allah berarti kita percaya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab-kitabnya. Kitab yang pertama Allah turunkan yaitu kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, dan kitab Al-Qur'anul Karim. Murid-murid Bapak yang Bapak banggakan, yang pertama itu kitab Taurat. Kitab Taurat ini Allah turunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Kapan kitab Taurat diturunkan? Yaitu pada abad ke-12 sebelum Masehi. Kitab Taurat ini yaitu diturunkan untuk disampaikan kepada Bani Israel pada saat itu. Yang mana kitab Taurat itu dengan menggunakan bahasa Ibrani. Allah berfirman, "Walaqad ataina Musal kitaba la'allahum yahtadun." Dan sungguh telah kami anugerahi kepada Musa alaihissalam kitab Taurat agar mereka Bani Israel mendapat petunjuk. Quran surat Al-Mu'minun ayat 49. Murid-murid Bapak yang Bapak banggakan, adapun yang menjadi isi kandungan dari kitab Taurat itu, yang pertama adalah isinya perintah Allah untuk mengesahkan Allah. Artinya kita harus yakin pada saat itu Bani Israel diajarkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu esa atau satu. Yang kedua isi Taurat adalah larangan menyembah patung. Yang ketiga, larangan menyebut nama Allah dengan secara sia-sia. Lalu perintah mensucikan hari Sabtu. Lalu perintah menghormati kedua orang tua dan larangan membunuh sesama manusia. Lalu kemudian yang ketujuh,
isi daripada Taurat adalah larangan berbuat zina, larangan mencuri, larangan menjadi saksi palsu, dan larangan mengambil hak orang lain. Inilah isi kandungan daripada kitab Taurat yang sekali lagi Allah turunkan kepada Nabi Musa alaihissalam kepada umatnya Bani Israel dengan menggunakan bahasa Ibrani. Lalu kemudian yang kedua, kitab Allah itu adalah kitab Zabur. Zabur ini Allah turunkan tahun ke-10 sebelum Masehi. Kepada siapa? Kepada Nabi Daud alaihissalam. Kepada umatnya siapa? Yaitu umat Yahudi. Ditulis dengan bahasa Kibti. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rabbuka a'lamu biman fis samawati wal ard. Wa laqad faddalna ba'dhan nabiyyin 'ala ba'din wa atayna Dawuda zabura. Artinya, dan Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang di langit dan di bumi, dan sungguh kami telah memberikan kelebihan kepada sebagian nabi-nabi atas kebagian yang lain, dan kami berikan Zabur kepada Nabi Daud alaihissalam. Murid-murid Bapak yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, ya, ini adalah pertemuan kita yang pertama. Untuk sementara kita bahas 2 kitab dulu. Jadi kitab Allah itu ada 4, Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quranul Karim. Insya Allah di pertemuan yang akan datang akan kita bahas kembali lanjutan daripada kitab-kitab Allah yang selanjutnya, yaitu Injil dan Al-Quranul Karim. Lalu juga nanti tentunya akan ada pertanyaan, kenapa kok cuma 4 yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan Nabi itu yang wajib kita ketahui ada 25. Apakah yang lain dapat kitab atau tidak? Nanti insya Allah di pertemuan yang akan datang akan Bapak jelaskan. Dan untuk tugas selanjutnya, bagi kalian warga kelas 8 seluruhnya, tolong kalian hanya diberikan tugas menghafal surat Al-Mu'minun ayat 49 beserta artinya, dan surat Al-Isra ayat 55. Ini saja yang bisa Bapak sampaikan untuk kalian warga kelas 8 di pertemuan yang pertama ini pada bab iman kepada kitab-kitab Allah. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan menambah wawasan untuk kita semua. Mudah-mudahan ini sebagai bentuk rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada Rasulnya, dan juga sebagai bentuk cinta kita kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang paling terpenting adalah dapat mengamalkan apa yang ada di dalam kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kita tutup dengan baca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.